susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Hey, hey, hey! Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Cara badai, cara topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hey! Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hey, hey, hey! Halo Sobat BKN PDI Perjuangan dimanapun kalian berada, selamat sore. Kita jumpa lagi di Talkshow Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini kami akan menghadirkan banyak sekali topik cerita tentang Bung Karno. Dan kali ini saya Irin akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKNP PDI Perjuangan. Pada kesempatan sore kali ini saya akan bercerita mengenai Bung Karno dan kaitannya mengenai kuliner. Dengan bercerita mengupas seputar selera kuliner Bung Karno. Sobat BKN, kekayaan kuliner Indonesia sudah tak terhitung banyaknya. Usaha dokumentasi kuliner Nusantara melalui berbagai format media pun kini gencar dilakukan. Tapi tahukah Sobat BKN bahwa buku pertama yang mendokumentasikan kuliner Nusantara kita sudah terbit pada tahun 1967. Ya, buku itu berjudul Mustika Rasa, salah satu warisan besar dari Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dalam buku itu yang penulisannya juga melibatkan ahli kuliner dan juga ahli gizi, Soekarno mencoba mengkampanyekan kesatuan dalam kebinekaan melalui makanan. Soekarno menginginkan Indonesia punya jati diri dan budaya yang kuat lewat makanan. Lalu apa sebenarnya filosofi kuliner Bung Karno ini dan bagaimana diplomasi kuliner ala Bung Karno? Telah hadir bersama saya di studio pakar kuliner Indonesia, Bapak William Wongso yang akan menguraikannya. Ada fakta unik yang mungkin sahabat BKN harus ketahui. Om William Wongso, biasa saya sapa, halo Om, selamat sore. Beliau ini ayahnya adalah fotografer pribadinya Bung Karno. Ya. Itu adalah salah satu fun fact tentang Om William Wongso. Om, ini di depan kita sudah ada buku yang sangat tebal. Ini bukunya Ini buku Indonesia yang paling tebal. Buku Indonesia yang paling tebal. Tentang kuliner Indonesia ya. Tentang kuliner Indonesia. Mbak Santi Serat, Ketua Aku Cinta Masakan Indonesia mengatakan ini
harusnya dibilangnya kitab Om, bukan buku. Bukan karena buku, betul. tebalnya 1123 halaman. Ini luar biasa ya Om. Ini adalah buku pertama tentang masakan Indonesia yang digagas oleh Bung Karno. Ditunjuk oleh Bung Karno. Iya. Seluruh Indonesia dari bupati, gubernur, siapapun yang bisa mengkontribusikan kuliner daerah masing-masing. Iya. Tampil di buku ini. Tampil di buku ini. Itu luar biasa. Ini luar biasa. Iya. Tadi sebelum kita mulai acara, Om Will sempat cerita bahwa Bung Karno adalah bukan salah satu Om, satu-satunya presiden yang memiliki ide gagasan untuk menulis. Gastronomi diplomasi yang sekarang kita dengung-dengungkan. Iya. Padahal tahun berapa itu? 1967. Ya. Ini bukunya. Tahun ini buku 67. Iya. Tadi sebelumnya beliau sudah melakukan hal itu, diplomasi gastronomi. Diplomasi gastronomi. Dan juga melalui kuliner, Ya. pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa berarti bisa saya simpulkan bahwa Bung Karno ingin menyuarakan bahwa makanan itu memiliki peran yang sangat penting Om. Itu budaya bangsa. Itu budaya bangsa. Kuliner itu citra bangsa. Citra bangsa. Ya, dari makanan kita tahu siapa Anda. Dari makanan kita tahu siapa Anda. Kira-kira apa Om yang ingin disampaikan Bung Karno juga melalui buku Mustika Rasa? Makanan rakyat. Makanan Beliau rakyat. itu sangat merakyat. Dari pola makan Iya, sehari-hari iya, pakai tangan. pakai tangan. Kalau formal, upacara kenegaraan, beliau baru menggunakan sendok garpu. Gitu. Tetapi Dan biasa- kita kalau lihat menu-menunya semua, menu deso. Di sini menu desa Om. Itu menu rakyat semua menurut aku. Nggak ada yang berpretensi. Ini real peasant food. Masyarakat mengkonsumsi hal ini dari daerah per daerah. Itu perbedaannya bisa dilihat dalam buku ini. Kalau kita menarik Om, masalah tadi Om bicara tentang bahwa makanan ini makanan deso ya Om. Berarti kan makanan deso itu biasanya ingredientnya ataupun sumbernya itu kan pasti dari sekitar Om. Iya. Kita kaitkan dengan ketahanan pangan. Itu udah otomatis. Udah Pada otomatis, zaman itu kan iya. beliau mencanangkan self support. Menunjang Self support. diri sendiri. Ya, menunjang Pada diri saat sendiri. Itu, Ya. gitu. Jadi makan kalau kita lihat menu benar-benar istilah gini ya. Istilah makanan deso itu bukan berarti deso. Deso. Bukan berarti tanda Itu kutip kampungan ya Om ya. People's food. The people foods. Karena apalagi di situ juga mencetuskan kalau di Prancis ada istilah cuisine de terroir Ya. atau di Italia ada cucina terra, Ya. bahwa makanan dari lahan. Makanan dari lahan. Ya, makanan yang tumbuh di lahan mereka tinggal. Pekarangan ya Om ya. Ya, Dari pekarangan. seperti itu gitu. Dan di Mustika Rasa ini kalau kita kupas tuntas Om ada 1123 halaman. Ini semuanya ingredientnya sebenarnya bisa dari pekarangan. Pekarangan daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Itu beda loh. Iya. Karena kearifan lokal itu Indonesia itu bayangin 17.000 pulau. Iya. Geografis beda. Iya. Budaya lokal beda. Betul. Kepercayaan beda. Bahasa. Bahasa beda. Dialek ada 700 dialek. Betul. Di Indonesia itu. Dan kita pun sekarang merayakan diversity Ya, ini dari juga, makanan ini juga salah dari satunya. komunitas bambu yang merevamp lagi buku ini, melihat lagi ada kan waktu itu juga mungkin dalam waktu yang singkat dibikin ini. Iya. Ada yang printnya kurang bagus, kurang Iya. benar dikoreksi oleh komunitas bambu. Dari ini Om tahu nggak Om ada menu favorit Bung Karno di dalam buku ini? Jadi gini, nggak mungkin beliau pernah coba semuanya. Iya. Karena ini kalau dia ke daerah, beliau ke daerah pasti disajikan makan-makan daerah. Iya. Tapi misi yang beliau cetuskan, Iya. memerintahkan sebagai presiden. Iya. Masuk kebayang sih presiden urusan makanan rakyat gitu. Ibarat kata wilayah dapur ya Om Beliau ya. sudah Ya. mencetuskan bahwa itu penting buat ditampilkan dan ya. diwariskan untuk generasi yang datang. Ya. Sekarang ini yang sayang kebanyakan, coba bayangkan, kepengaruh oleh makanan-makanan pendatang. Iya. Merasa bahwa makanan pendatang itu Lebih fancy.
lebih fancy, Iya. wah lebih berwarna-warni Iya. dan lain Iya. sebagainya. Iya. Tapi makanan kita yang disebutkan makanan rakyat itu Iya. mereka nggak tahu. Iya. Dan Bung Karno saya pikir melakukan diplomasi gastronomi ini juga ketika konferensi Asia Afrika ya Om Semua. ya. Itu dari minuman sampai snack dan makanan besarnya. Semua jamuan kenegaraan pada zaman beliau, Iya. dia sampai mau tahu menunya apa. Dia yang Iya. menyusun menunya. Iya. Melihat, Melihat. mengecek menu yang disajikan apa. Kalau Iya. perlu beliau mengadakan koreksi. Iya. Itu kan sebagai orang presiden kan satu waktu dalam zaman sekarang nggak komprehen kan. Iya. Serahkan aja pada kokinya gitu. Iya betul. Iya. Iya. Tapi presiden itu kan Turun tangan langsung. Iya. Iya. Kita bicara sekarang masa kini Om Will. Om Will juga banyak sekali aktif untuk mengkampanyekan pariwisata di daerah ya Om. Dan Om mengkurasi kuliner-kuliner itu. Sebenarnya kalau kita ngelihat waktu itu apa yang dilakukan Bung Karno dan apa yang dilakukan Om Will sekarang, jadi yang dilakukan Om Will is not a new thing. Karena Bung Karno mempromosikan wilayah Indonesia, mempertunjukkan ke dunia bahwa Indonesia sangat kaya itu melalui kulinernya. Dan hari ini kita kembali yang seperti kemarin kita sempat wisata ke Halmahera Barat Om, Ya. itu kita kembali mencoba mengangkat lagi wisata kuliner. Nah, untuk yang kesannya bukan primitif ya Om, karena kita makan dari bambu masak yang dimasak nasi yang dimasak di bambu, lalu ikan yang dimasak di bambu juga dengan arang seperti itu. Nah, kalau Om Will sendiri melihat hari ini tantangan pandemi terhadap bagaimana banyak sekali bidang pekerjaan yang hilang ya Om, tapi salah satu yang tetap tabah tetap adalah makan. Kenapa saya senang sekali membuat tur kuliner di daerah. Ya. Kita tahu akar kuliner kearifan lokal daerah masing-masing yang banyak tidak diketahui orang. Kita tuh nggak bisa. Saya sering mengatakan kita bisa Google segala macamnya. Iya. Yang kita nggak bisa Google tuh rasa. Rasa. Gitu. Iya, Kita kan exactly. nggak bisa lihat Iya, iya. di daerah Iya. seperti Iya. di Jailolo mereka Ya. itu apa itu sirsak mentah. Sirsak mentah. Dipotong-potong, kasihin garam, dimasukkan Masukin ke bambu, bambu. dimasak sebagai Nanti pengganti karbo. nasi ya. Coba. Iya. Iya. Kalau kita nggak lihat itu, Iya. semua kita kan minumnya sirsak jus Iya, iya. yang sudah mateng. Iya, iya. Kearifan lokal itu buat kita harus dipertahankan. Makanya sekarang itu ada program Indonesia Spice Up the World. Iya. Semoga di dunia ini restoran-restoran Indonesia di luar negeri itu akan tetap menggunakan bumbu dari Indonesia yang ditanam oleh petani dan lahannya di Indonesia. Lahannya di Indonesia. Ya, itu udah nggak bisa salah rasanya. Iya, iya. Gitu. Tanahnya tanah Indonesia ya Om ya. Tanahnya tanah Indonesia. Karena kunyit yang Iya, beda. ditanam di sebuah daerah dengan yang lain pasti beda. khasnya beda ya. Ya. Apa yang Om ingin katakan Om kepada sobat BKN ya Om ya mengenai tadi diplomasi kuliner dan juga bagaimana sebenarnya pangan punya kesempatan yang lebih besar di era pandemi ini gitu. Om pengen mengatakan bahwa tadi makanan khas kampung ya yang bukan berarti kampungan khas deso yang juga banyak sekali ada di Mustika Rasa ini yang telah kita harus berterima kasih kepada Bung Karno karena mungkin kalau nggak ada Mustika Rasa resep-resep ini juga hilang Om. Hilang begitu. Iya. Jadi apa yang begini, bisa dimanfaatkan dari Mustika Rasa ini untuk para teman-teman sobat BKN sekarang muda? ini dalam masa pandemi ini sering ibu-ibu itu Iya. yang dulu nggak pernah masak, Iya, termasuk saya. ya, Iya. tahu-tahu tinggal di rumah, Iya. terus tercetus oleh teman-temannya, Iya. PO, opo iku PO, Pre-order. Iya. Itu kesempatan bisnis, Iya. ya, baru di ibu rumah tangga dalam keadaan yang susah ini, yang bisa melakukan itu tetap orang Indonesia makan sehari-hari ya makanan Indonesia, yang bisa ibu-ibu ciptakan sekarang itu adalah menciptakan menu rumahan mereka sendiri. Menu Dia rumah boleh mereka ngomong sendiri. soto gitu. Iya. Soto pakai namanya cukup keren kan? Makanan rumah loh ya. Iya. Bukan soto Pekalongan. Kalau Iya. soto Pekalongan ya banyak yang menjual resmi soto Pekalongan. Iya. Tapi ini Ibu Budi misalnya Iya. punya soto versi beliau. Iya. Itu yang ditekankan soto Bu Budi. Iya. Itu suatu lahan bisnis Iya. yang tetap nggak akan mati Iya. selama mereka melakukan
dengan cita rasa yang baik. Dan ini bisa jadi contekan. Bisa jadi contekan. Iya. Benar. Kamus besar iya. masakan dan Nusantara. hal seperti ini kan misalnya ini pencetusan Bung Karno. Bung Karno. Kita jangan mengkopikit 100%. Iya. Kita coba ulik lagi dari bahan yang dipakai. Iya. Namanya seperti apa. Kita bisa melakukan perubahan-perubahan gitu. Ada salah satu menu favorit Om yang ada di sini Om? Mungkin Wah, ini kalau kita ini kalau randomly mau ngelihat buka nih susah. ada dari kemarin, Aceh asem udang. Dari Aceh. Wah, itu asam udang. Jadi Oh, udang. Udang. Iya. Udang. Udang. Jadi itu asam udang itu seperti sambal. Cuman gampang banget. Udang-udang kecil itu kan manis banget. Direbus, diulek dengan belimbing wuluh. Wah. Sama cabai. Iya. Air Jadi- liur saya langsung keluar nih Om. Jadi istilahnya seperti sambal, tapi udah jadi lauk gitu. Ah, jadi sambalnya itu bukan kondimen ya, tapi di mainnya. Terus waktu itu juga tentang makanan-makanan favorit Bung Karno pernah Mas Guntur Iya. menulis tangan. dikasihkan Pak Sidarto. Iya. Pak Sidarto ya. Iya, Sidarto. Bahwa Opa Sidarto. Opa Sidarto. Iya. Bekas Watim Pres terakhir ya. Iya. Terus sama Opa Sidarto dikasihkan Santi ketuanya Iya. AKMI. Iya, ketuanya. Itu kan sesuatu Arsip. harus arsip Iya. yang sampai cara aku baca di situ kalau nyebutkan buah pun harus nyebut daerahnya. Itu Bung Karno. Jadi mangga itu nggak sekedar mangga. Nggak bisa kalau mangga aromanis Iya. Probolinggo misalnya. Iya. Terus sawo dari daerah mana? Iya. Kalau duku rambutan rapia. Rapiah itu menunjukkan Itu daerah. Bung Karno selalu nyebutin nama Iya. daerah. Makanya sekarang kan pemerintah selalu mengatakan bahwa produk-produk makanan itu harus ada GI, Geography Identification. Iya. Iya. Itu nggak bisa diabaikan gitu. Kita nggak bisa cabai nggak ditanya dari mana. Cabai keriting terbaik Sumatera Barat misalnya. Sumatera Barat. Ya. Andaliman dari Nggak mungkin dari Papua Om. nggak mungkin. Ya, dari Danau dari Pulau Samosir yang Iya, terbaik gitu. iya, iya. Membuat misalnya bumbu saksang, Iya. nggak mungkin dong bumbu saksang dibikin di Jawa. Betul. Iya. Harus dibikin di Iya. Batak Iya. gitu. Jadi Bung Karno ini memang sangat revolusioner ya Om. Maksudnya Ini ketika kita spiritnya bicara tuh ada di GI sini. baru hari ini, Bung Karno, Pak Guntur sudah menuliskan itu Iya. semuanya makanan buahnya asalnya dari mana. Dengan GI, Dengan GI. Berarti Iya. itu menggambarkan seorang Soekarno visionary satu, dan yang kedua paham betul bahwa Indonesia itu sangat kaya. Jadi nggak bisa itu dipukul rata. Sangat ragam. Dan mempersatukan lewat kuliner. Dan mempersatukan Iya. lewat kuliner. Ini luar biasa. Luar biasa ya Om. Iya. Dan juniornya lagi, ya itu tadi yang seperti Om bilang bahwa lidah nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Sehingga Soekarno dengan mengidentifikasi setiap makanan ataupun ingredient itu dari mana, beliau itu mengakui betul bahwa dalam makanan itu yang kaya rasa itu memang kita harus mengakui bahwa dari situ kekayaan Itu kita. citra satu daerah. Ya, jadi jangan di downgrade ya Nggak Om. bisa. Cabai doang, mangga doang. Iya. Bubur saja, soto saja nggak bisa. Nggak cukup. Sekarang beliau juga dalam urusan kuliner, Iya. pertanian dimasukkan kementerian, Iya. pendidikan dimasukkan, Iya. ya toh? Iya. Semua kementerian diikut sertakan gitu Iya. untuk mensupport program ini. Apa yang hilang Om? Yang sekarang mungkin orang lupakan. Pendidikan kuliner. Pendidikan kuliner. Pendidikan kuliner itu kita lemah sekali. Lemah ya. Ya, kita masih terlalu mengacu secara internasional. Padahal Soekarno waktu itu sudah memikirkan dan menjalankannya. Dan sekarang jangan salah, seluruh dunia Ya. lagi mencari misteri rasa baru. Ini gudangnya. Negara ini gudangnya. Ini kitabnya. Tinggal kita, ini bagus ini komunitas bambu ini bisa bagus juga, harus terima kasih untuk Komunitas merevise bambu. lagi. Iya, merevise lagi.
Walaupun ini kalau memang ini ya Om, karena mungkin waktu itu juga mungkin proses pembuatannya surat menyurat ataupun informasinya nggak seperti sekarang. Dulu kan jadi nggak ada internet. 5 butir 2 siung ininya mungkin Ya bisa kurang. ada salah kan dikorek. Iya. Coba seperti ini Brengkes Tempoyak. Generasi milenial berapa yang pernah tahu nama tempoyak, Tempoyak. dan rasanya seperti apa bentuknya. tempoyak? Bentuknya aja belum tentu tahu. Aromanya. Iya. Iya. Ini hal-hal yang aku rasa, dan ini juga yang disebutkan nama-nama itu banyak kita nggak kenal. Nama daerah banget gitu Iya. loh. Iya. Ini ada nih Om dari Batak Nilomang ya Om ya. Mie goma. Ah? Kalau sekarang mie goma namanya. Mie goma. Mungkin. Ini ada ingredientnya daun murbe. Ya. Daun murbe itu pengaruh mungkin dari Belanda. Oke. Seperti contohnya saya waktu ke Kairo, Iya. masakan itu sayur padang itu yang biasa pakai gulai cubadak misalnya. Di sana kan nggak ada nangka muda. Iya. Diganti daripada daun anggur yang muda. Oke, iya. Penggantinya Pengganti itu. Karena ada rasa nangka muda. asam-asamnya I see, gitu. iya. Jadi ini semua itu dari sini itu kita bisa melihat gitu bahwa kayanya Indonesia. ini Ya. 1000 lebih itu masih nggak cukup sebenarnya. Mungkin ada 5 kali ini kalau kita mau ambil Iya. tetap tidak cukup untuk mewakilin kasana kuliner Indonesia. Saya kebayang Om, kalau mamanya sobat BKN ya, yang mungkin di sini entrepreneur ya, entrepreneur gitu. Kita ambil saja satu restoran 5 menu, akan ada berapa restoran Om dari buku ini? Jangan dijawab dulu Om William Wongso, kita akan ngobrol kitab Mustika Rasa karena ini lebih cocok, saya sepakat dengan Mbak Santi, ini lebih cocok disebut dengan kitab. Kita akan ngobrol lagi dengan Om William, kita akan kupas tuntas apa sebenarnya ideologi di belakang Bung Karno menggagas pembuatan buku ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sajian musik dari Sobat BKN. Malam minggu saya pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton cowboy, beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi kepaksa beli catutan. Aduh amat asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonye dan tuan tiga dongan. Mau beli minuman kantong kosong kondangan, malu ame tunangan kebingungan. Film abis kepaksa saya nganterin, masuk kampung jalan kaki kegelapan, patung baru aja dibeliin amaknya ame babe, dasar sial pulang nginjek gituan. Aduh amat asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonye dan tuan tiga dongan. Mau beli minuman kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan
injek gituan. Dasar sial, pulang-pulang injek gituan. Sobat BKN, masih bersama saya Irin dan juga Om William Wongso. Kita masih bicara seputar kuliner Bung Karno. Ini satu lembar berharga sekali. Meskipun satu lembar loh Hanya ya. satu lembar tulisan tangan dari Pak Guntur Soekarno. Ini adalah menu favorit Bung Karno. Semuanya makanan Nusantara, Om. Ya, Gak ada makanan bule. makanan deso. Makanan deso, benar sekali. Dan di studio juga sudah ada salah satu ya Om, salah satu dari sekian banyak kuliner favorit Bung Karno. Salah satunya adalah Pecel punten. Pecel punten. Pecel punten itu sebenarnya ini pecel Blitar, banyak Pecel yang Blitar, jual. ya. Tapi punten itu sebenarnya Punten itu kan permisi Nasi. bukan Om? Permisi bahasa Sunda bukan ya? ya bahasa Sunda yang mungkin ya. Ya. Ini tuh berasnya Iya. dikasih santan sama daun pandan. Bukan daun pandan. Serai. Bukan daun salam. Oh daun salam ya. Daun salam. Iya. Setelah jadi ditumbuk seperti bikin jadah. Oh iya. Ditumbuk, Ya. terus sama mbok-mbok itu dicetak di baskop. Ditaruh di tempat itu, nanti disaji ya dicaca-caca gitu. Atasnya baru sayur dan sambelnya ini, bumbu kacangnya itu khas Blitar. Khas Blitar itu medok banget gitu, Medok kompleks itu rasa. karena ada kuat bumbunya. Bumbunya, Iya. pedesnya, Pedesnya. manis asemnya, Iya. daun jeruknya, kencur dan lain sebagainya. Itu menurut aku paling medok ya Blitar punya. Blitar, ya. Berarti Bung Karno lidahnya suka yang ya medok mungkin. karena gedenya di Blitar, Blitar, ya waktu 20 tahun lalu aku pernah, tapi banyak lupa, aku dimasakin serian tapi sayang fotonya aku nggak ketemu. 20 tahun lalu. 20 tahun lalu ibu-ibu itu yang dulu konon masih gadis masak buat Bung Karno. Masak Bung Karno. Ya. Apa yang diceritakan ibu-ibu itu ke Om Will terkait Jadi gini, dengan pecel punten yang dan aku kesukaan ingat Bung salah Karno? satu, tapi nggak lupa, yang banyak yang lupa. Iya. Kolopan, jadi Kolopan. sayur yang direbus, Iya. Oh, buat cuman dicelup gitu, Om. dicelupin itu. Oke. Salah satu yang paling inget aku itu, beliau suka daun pepaya, Daun pepaya. tapi nggak boleh lebih gede dari ini. Oh, daun pepaya yang muda yang tidak lebih besar dari jari. Dari telapak tangan ini, Spesifik Bung Karno mengatakan jangan lebih dari jari. Iya. Oke. menurut ibu-ibu itu. Iya, oke. Ya. Iya. Dan beliau itu kalau makan harus di atas cobek. Harus Cobek itu sambal ya di atas cobek, nggak bisa terus dirapiin, ditaruh di tempat-tempat yang cantik. bagus Iya, gitu, iya, nggak mau. Iya. Ya. Jadi cobek, diulek, disajikan di meja. Disajikan di meja Iya. semuanya. Dan memang makanan-makanan itu makanan rakyat, makanan daerah, makanan yang merupakan bahan-bahan kearifan lokal. Kalau suka itu makanan sayur lodeh misalnya. Sayur lodeh ya. Sayur lodeh yang santannya harus encer. Santannya harus encer. Ya. Iya. Terus yang lucu juga ini yang saya nggak tahu. Iya. Rebung, Rebung ya, bambu muda ya Om ya. bukan gitu Oh, kalau bukan. beliau. Harus bambu petung atau petung. Oh, rebung dari bambu petung. Jenis bambu. Jenisnya, oke. Heeh. Iya. Ini saya belum pernah tahu dan saya belum pernah coba. Karena Iya. tiap bambu, Iya. bambu itu kan variannya banyak. Banyak ya. Nah, di Tiongkok memang ditentukan. Ada Iya. spesifik bambu tertentu karena seratnya lebih halus. Oke. Di Jepang juga demikian. Iya. Ini yang aku nggak tahu. Iya. Terus ya suka sayur asam Jawa. Ikannya ikan kembung goreng. Ikan kembung kan makanan rakyat toh. Ikannya Ikan rakyat. kembung. Mana ada salmon zaman sekarang. Tapi pakai salmon. nutrisinya dibandingkan dengan salmon lebih tinggi Iya, kembung Om. karena Iya. ini liar. Iya, 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 toh? iya. Terus Itu favoritnya Bung Karno? Iya. Kembung goreng. kembung goreng. Kembung goreng. Cocok iya. banget toh. Biasa banget ya Om Sama ya? sayur asem Iya. ya toh. Iya. Terus botok ikan teri. Botok ikan teri. Itu kan bener-bener Iya. rakyat. Hanya daging kurang. Daging kurang. Beliau makan waktu di Bengkulu, katanya catatan ini Iya, dari catatan catatannya ini, Mas, iya, Mas, iya. Mas Guru Guntur. Iya. Terus masakan Chinese. Iya. Dulu ada restoran
Tingkong atau apa deket di Patung Tani sekarang di Jakarta Kota nggak tahu Iya, namanya. iya. Itu suka yang dasar bakmi goreng, pangsit goreng. Iya. Terus kalau masakan Jepang suka sukiyaki. Sukiyaki, ya. Nah ini tentang buah-buahan ini juga Iya. seperti tadi Iya. nyebutkan apa itu rebung bambu petung, Iya. ya Ya. rambutan rapiah Aceh Iya. gitu, Durian durian sitokong, Iya. ya, Iya. terus durian alzima dari Bogor, Iya. durian Dari Riau. kerantingan dari Riau, Dari Riau, ya iya, toh, iya. sawo kemang dari Pasar Minggu, duku Palembang, pisar raja serai. Iya. Nah itu Detail ya, Om. GI-nya udah disebutin dari Betul, dulu sangat gitu loh. detail, Kita ya. nggak sekarang kan, ayo sana beli pisang. Pisang apa? Ya. Kita taunya juga nggak tahu Pisang itu. aja pisang. Iya. Iya. Ini GI-nya Nah sudah itu, disebut. Ya. yang lucu, takeran kalau minum kopi. Itu satu Takaran Bung cangkir, Karno minum kopi, satu cangkir, 1 cangkir. 1 sendok kopi, Iya. 1 sendok setengah gula. Oh, manis berarti, ya. berarti beliau bukan terjangkit diabetes itu. Iya. Tadi Om Wil, kalau Om Wil tadi menceritakan bahwa banyak sekali detil-detil yang menjadi request Bung Karno. Seperti penyajian sambal harus dicobeknya. Ya. Atau tadi rebung itu harus dari bambu petung. Petung, ya. Nah, ini kan sebagai seorang pemimpin bangsa, sebagai seorang presiden, tentunya beliau banyak sekali melakukan perjalanan di Ya. dalam negeri ya. Waktu itu mungkin bangsa kita belum begitu paham konsep negara kesatuan itu seperti apa, dan beliau berkunjung ke daerah-daerah gitu. Nah, kita tahu lah Om, presiden-presiden selalu memiliki kebiasaan dan favoritnya masing-masing gitu. Bahkan saya dengar ada presiden yang kalau kemanapun berada jangan lupa cabai rawitnya atau jangan lupa snack kacangnya. Bagaimana dengan Bung Karno ketika beliau melakukan lawatan di dalam negeri? Ini ya, Ada nggak yang dibawa khusus? Perkirakan aku ya, Ya, dengan kecintaan Bung Karno Ya. terhadap rakyat Indonesia keseluruhan, Ya. di mana pada saat itu kan baru merdeka, kesatuannya itu kan belum raket. Saya percaya bahwa Bung Karno kalau ke daerah tanpa menu, dia mau dapat surprise semua dari daerah masing-masing. Begini ya, saya sendiri juga ngalamin di mana-mana. Kenapa Ya. saya bisa kenal begitu banyak orang? Ya. Kalau kita ngomong tentang makanan, iya. semua itu terbuka gitu. Nggak ada Bangsa beban lain ya. kalau saya bilang, saya suka loh makanan kamu, langsung melek. Kalau bisa pintu rumahnya dibuka, saya diundang makan di rumahnya. Iya. Apalagi rakyat. Iya. Presiden datang, makanan kamu. Apa? Ya, makanan dia. Iya. Mungkin dari situ tuh beliau pelajarin dan ingat kenapa dia pernah makan di bambu petung Bambu petung. untuk rebungnya, Iya, iya. gitu loh. Iya. Dan bahan-bahan dari mana-mana dengan nama-nama Dengan spesifik nama-nama GI, itu. di mana beliau kalau keliling itu salah satu kiat. Iya. Secara otomatis orang itu kan sering nggak makan apa sih makan, Iya. tapi dengan itu kiat mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa. Karena Bung Karno memakan apa yang mereka makan Ya. dengan cara mereka Ya. seperti ya berarti mereka pemimpin gue seperti ini. Ya. Berarti kedekatan dengan seorang Betul. pemimpin Ya. didapatkan ketika kecintaan, bukan pencetusan kecintaan itu dari seorang pemimpin, dia mau makan makanan mereka. Bayangin kalau sekarang Ya. presiden datang terus makanan dikirim dari Tokyo. Jadi sense of belonging terhadap pemimpinnya nggak ada ya Om? Betul, Ya. iya. Dan itu nggak ada untuk Bung Karno. Jadi memang beliau kalau kita Iya. pelajarin semua Iya. itu, dia punya kiat mempersatukan Mempersatukan bangsa lewat kuliner, makanan ya. dan beliau juga melakukan diplomasi gastronomi diplomasi untuk jamuan internasional, Kenegaraan. memperkenalkan budaya kuliner kita. Iya. Gitu. Tadi Om sempat sebut bahwa Bung Karno langsung terjun untuk mengecek bahwa yang disajikan di istana itu adalah makanan Nusantara. Itu menurut Begini, Iya. kalau ada sajian kenegaraan, Iya. beliau mesti ngelihat menunya. menunya apa? Apa yang disajikan, mensupervisi. Karena satu waktu kan kita nggak tahu dari negara mana. Iya. Mungkin ada kebiasaan tertentu atau sesuatu yang nggak dimakan. Iya.
Nah, mungkin hal-hal itu Yang Bung dicek. Karno lebih tahu dan dia kepingin memperkenalkan apa gitu. Makanya dia kenapa nggak menu itu disajikan? Oh, iya. untuk Kenapa itu? nggak dari Jawa Tengah? Iya. Kenapa nggak dari Aceh? Kenapa Iya. nggak dari Sumatera? Ya, kurang lebih begitu. Jadi mungkin Mustika Rasa ini muncul ketika Bung Karno yang tidak pernah, kalau istilah anak band tuh bawa riders ya Om ya. Bung Iya. Karno tanpa riders Iya. datang ke daerah, minta surprise wilayah itu dan menemukan bahwa begitu ragamnya ya. kuliner kita sehingga mungkin ini salah satunya Ini ya. kan beliau itu ingin ada Pengenalan, bahan-bahan makan di semua daerah Indonesia, serta pola mengolahnya. pola mengolahnya itu dalam arti bahwa tadi kalau di Memasak. tempat saya ada dari bambu gitu Iya, ya, Om. Dari iya, kendil. iya. Karena itu memang cita rasa yang ditampilkan beda ya Om, dimasak bambu, Loh, pasti kendil, beda. terus pakai kayu bakar, pakai minyak Gini tanah. ya, mau kan kembali lagi Iya. kita mengatakan bahwa beritahu apa yang akan makan, saya tahu siapa Anda. Itu kan kiat dari masyarakat masing-masing. Yang tidak ada masyarakat yang hidupnya ibaratnya di lahan-lahan yang masih alam banget gitu. Iya, Jadi iya. dia menggunakan semua alat. Oke. Termasuk alat masak juga alam. Iya, iya, Gak alat mungkin alam. dong Iya. beli teflon Iya, iya. dari mana-mana Iya, iya, kan iya, iya. enggak. Jadi alam itu yang dipakai semuanya. Gitu. Iya, iya, iya. Apa yang kamu punya dimanfaatkan Ya, dan itu ya memang kalau itulah kekasan kuliner ya Om ya. Betul. Maksudnya sama-sama beras tetapi dengan pengolahan yang berbeda yang ditimbulkan berbeda. Ya. Seperti punten ini. punten. Karena ada tumbukannya. Ini kalau kita lihat prinsip-prinsip ini, saya nggak punya cerita Iya. dari mana asal usulnya. Tapi ini kan prinsip seperti kita bikin jadah di Jawa Tengah. Jadah di- Ketan tumbuk, Iya. nanti dicetak terus Iya. baru dipotong-potong. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi ini suatu kearifan. Kalau kita ngomong pecel tok kan nggak lengkap. Pecel opo. Di Blitar ada pecel tumpang, Iya. ada pecel tumpeng, Iya. punten, ada Iya. pecel biasa, Iya. gitu. Iya. Atau pecel dari ibu-ibu namanya masing-masing. Iya. Ibu Ani. Iya. Mbok siapa gitu ya. Iya, itu oke. kemarin dari ibunya teman saya Ratih Sukosasi, Iya. sampai direkam itu. Beliau umur 94 tahun masih ingat beberapa nama ibu-ibu yang merupakan favorit Bung Karno. Jadi kalau kita lihat dari pola makan Bung Karno, iya. rakyat. Rakyat. Jadi wajar kalau kita mengatakan Bung Karno adalah kita ya Om. Ya. Karena ya selera makannya. Orang itu gimana ya kalau disajikan makanan, misalnya dia aku masuk di desa terus di rumahnya terus makan di pawon, dan aku bisa makan di pawon. Kalau boleh jongkok di situ makan pakai tangan, bagaimana yang punya rumah kan merasa suatu kehormatan, Sangat bangga. kehormatan, ya. Apalagi ini presiden Iya, gitu loh. iya. Terakhir Om, sebelum kita mencoba salah satu menu favorit Bung Karno nanti, Om ada nggak Om yang 20 tahun lalu ketika si ibu-ibu yang masih gadis yang sempat konon memasakkan Bung Karno secara khusus itu, ada nggak Om cerita insert-insert yang mungkin kita nggak tahu, mungkin tidak tertulis di buku-buku bagaimana kebiasaan Sayangnya Bung itu Karno, apakah Bung Karno nambah kalau makan pecel ini gitu Om, terus Sayangnya tuh saya banyak foto-fotonya saya nggak tahu taruh di mana. Tadi saya cari saya nggak ketemu. Kalau saya lihat fotonya, karena saya makannya di rumah itu, rumah Gebang apa rumah mana oh iya iya, yang ketika Bung Karno setiap ke Blitar ya, makan dulu di itu sana. kan akhirnya itu kan Iya. sekarang kalau nggak ada yang tinggal. Iya iya. Ya, saya pernah makan di situ Iya. sendirian sama Iya. dimasakin Iya. macam-macam makanan favoritnya Bung Karno. Karena foto-foto tuh saya nggak nemuin, jadi saya tapi saya paling inget masak sampai kulupan diukur pakai Iya, terima ini. itu kan Iya. nggak kepikir kan kita. Iya. Mungkin karena yang lebih besar dari ini mungkin lebih pahit. Iya, iya. Jadi yang lebih kecil lebih saya manis. dibikinin kulupan itu Dengan tidak besar iya, lebih dari- iya kecil-kecil. Saya nggak pernah lihat. Kan coba bayangkan kalau kita sekarang lihat umum di sini Iya. masakan-masakan yang pakai daun pepaya kan gede-gede. Gede-gede, iya, gede-gede. Iya nggak? Iya, iya. Coba ya mereka usahakan Iya. dihilangkan pahitnya. Iya.
Dan juga itu zaman itu kan ada program namanya self-supporting, berdiri di atas kaki sendiri terutama di bidang pangan. Iya. Nah, itu Berdiri di atas kaki sendiri. untuk pangan. Iya. Dan saya pikir Bung Karno ingin mengajarkan kepada rakyat semboyan-semboyan Iya. mengenai berdikari di kaki sendiri, terutama di bidang pangan itu ya dengan Ini kan menyajikan tanaman sendiri. yang kata Kos Plus lempar batang jadi Betul. jadi Iya. jadi ubi ya Om ya, jangan dan salah ini loh, semua ada. tiap lahan itu punya rasa sendiri loh. Tiap lahan punya rasa sendiri. Kalau dekat vulkano pasti berbeda Iya. dengan dekat Betul. laut ya, Iya. seperti itu ya. Itu. Ini ngomongin cita rasa memang sepertinya Ini panjang, saya mesti nanti sambil ngobrol Iya. Ini saya cuma ngingetin apa yang saya pernah dengan 20 Mbok-mbok di tahun sana, lalu ya, yang Mbok-mbok yang itu. apa itu Iya. cara kalau nyajikan nasi Saya- punten. Nasi punten itu kalau beliau itu Iya. lebih dicetak di baskom. dicetak di baskom ya. Ini kan sedikit Jadi nggak muncuk gitu tapi Enggak, lebih ini bukan ya, Om, seperti ya. tumpeng. Bukan seperti Jadi tumpeng. mereka itu dicincang-cincang gini. Apa itu? Nasi Nasinya? ininya yang nggak rata-rata gitu. Terus, nah ini coba ya, aku pakai sarung tangan tuh ngambilnya. Kita sekarang mesti ada protokol. Ya kalau di situ ibu-ibu nggak pakai lah yang gini-gini. Saya ingat Om kisah tentang pecel punten ini. Ketika Bung Karno memesan pecel punten, dia ada pesannya Om. Katanya godongnya ojo lali dilap. Dilap di Dilap di kembennya ya Om ya. Iya, Jadi betul. ini pincoknya ini harus dilap dulu sebelum ditaruh puntennya dan sayur Ya, mayur ya. sebelum mencok gini, Iya. kan dia daunnya lembaran. Lembaran. Jadi di kemben. Bung Karno request harus dilap berarti Dilap hygiene dong Om. Ya. Sangat hygiene ya. Zaman itu, Zaman zaman itu. Dilap di Ya, kemben ya. ini sayur-sayurannya. Jadi Tahu pasti ada ya Om. pasti ya, tempe. Tempe ya. Tahu tempe itu favorit Bung Karno. Tahu tempe favorit Bung Karno. Ya. Sumber protein nabati. Ini kenikir. Kenikir. Ah, ini bunga. Ini apa tuh? Ini udah jarang nih Om. Bunga kecipir ya? Kecipir ya. Bukan. Kembang. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Udah ini Ya. Ini tadi yang bumbu pecel yang Om bilang medok. Ya. Dan ini favorit Bung Karno dari Blitar yang Dari menurut Blitar. Om Will adalah salah satu yang medok karena bahan bakunya banyak bumbu seperti daun jeruk ya Om ya. daun jeruk, Jadi pedas. pedes dan aromanya pun medok ya Om ya, Ya. karena ada daun jeruk itu. Dan wajib ini nggak bisa ndak adalah peyek. Peyek kacang. Ya. Bung Karno juga favorit peyek kacang Om. Nah, ini dah. Iya. Ini coba. Oke, siap. Sobat BKN, sembari saya mencicipi salah satu menu favorit Bung Karno. Ini yang tadi Om Will bilang bumbu pecelnya medok karena ada aroma daun jeruk dan juga rasa-rasa yang sangat pedas. Sobat BKN bisa menikmati sajian musik dari tim BKN.
kepethuk. Atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji aku mentok gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji aku mentok gelo. Sobat BKN, dimanapun kalian berada, terima kasih karena masih bersama kami, Irin dan juga Om Will. Kita masih bicara mengenai seputar kuliner Bung Karno. Kalau tadi di segmen 1 dan segmen 2 kita bicara banyak tentang buku Mustika Rasa dan juga makanan favorit Bung Karno. Yang saya pikir ini bukan hal yang remeh-temeh karena banyak sekali yang bisa kita gali dan tadi juga sudah dieksplor oleh Om William Wongso, pakar kuliner yang dimiliki, salah satu yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Om Will, ini kalau secara umum Om Will, apa yang bisa para pelaku bisnis rumahan yang aktif di bidang kuliner, apa yang bisa mereka petik dari Mustika Rasa, dari kebiasaan Bung Karno, dari cita-cita Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri melalui pangan. Itu banyak sekali tentunya, tetapi Om Will sendiri melihat sebenarnya ini kan ya kita bilang ini kitab Om, banyak sekali yang bisa kita petik. Nah Om Will mungkin bisa memberikan apa suggestion ya yang buat paling penting dan itu, mengingatkan kembali gitu yang Bung paling Karno dan penting pemikirannya itu, ya. dengan spiritnya Bung Karno ini, Ya. kita harus melanjutkan mempertahankan kearifan lokal. Spirit Kearifan Bung Karno. lokal Ya. yang berbeda, yang begitu ragam seputar Nusantara ini, Ya. dimanapun Anda berada, Ya. harus dilanjutkan. Ya. Karena apa? Mempertahankan kearifan lokal, Ya. kita melanjutkan kehidupan petani juga. Follow through-nya banyak. Oh ya, banyak Ya. petani. Ya. Jadi petani itu hidup Ya. untuk menciptakan bahan-bahan baku yang baik Ya. dengan kearifan itu. Ya. Karena tiap daerah kan beda. Tiap daerah beda. Nah, di lain itu saya harap pendidikan kuliner kita ini Ya. jangan diabaikan Ya. Ya. untuk meneruskan spirit Bung Karno. Spirit Bung Karno. Berdikari di atas kaki sendiri di bidang Untuk pangan. Di bidang pangan. Itu luar biasa. Iya, yang adalah pangan kebutuhan dasar, Om. Jadi 250 juta, Iya. 270 juta Iya. masyarakat Indonesia. Iya, iya. Itu 90, saya belum mengatakan, Iya. 99% mereka makan makanan lokal. Iya, iya. Kalau ada yang barat-barat, yang mana-mana, yang itu kan hanya Aksesoris, cuma sedikit iya. aja, tapi Iya. mereka berpromosi. Iya. Tapi yang lokal kan tidak berpromosi. Betul, betul. Makanya program Indonesia Spice Up the World itu saya rasa semoga-moga ini Iya. bisa berjalan dengan lancar untuk mendunia. Untuk mendunia dan meneruskan apa yang dicita-citakan Bung Karno. Bung Karno. Jadi ini merupakan warisan yang luar biasa dari Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang saya pikir juga kita bisa ambil manfaatnya ya Om ya. Dan ini juga cikal bakal bagaimana kita bisa mungkin melakukan apa berdikari di atas kaki sendiri Betul. melalui bidang pangan. Untuk pangan. Ya, jadi teman-teman yang juga mungkin memiliki usaha di bidang kuliner, ini Om Will bilang baca, adaptasi sendiri, ya, Mengkreasikan kembali. mengkreasikan kembali, dijamin ya, makanan deso, makanan rakyat yang bisa dikatakan modalnya mungkin nggak begitu mahal ya Om ya, kalau kita Itu yang dimakan sehari-hari. yang dimakan sehari-hari. Iya. Tapi kita yakin banget bahwa ini akan menghasilkan dan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Betul. Mari kita mempertahankan kearifan lokal, Ya. mempromosikan kuliner Nusantara dan melanjutkan cita-cita Bung Karno bangga terhadap makanan Lokal. lokal. Makanan deso, makanan Nusantara. Terima kasih sekali Om William Wongso yang telah meluangkan waktu untuk berbincang mengenai selera kuliner Bung Karno. Om Will, terima kasih sekali. Kita sudah sharing di rumah
BKNP PDI Perjuangan. Nah, untuk sobat BKN semua yang masih penasaran mengenai sisi lain dari Bung Karno, boleh request tema. Caranya gampang, silahkan like, komen, dan subscribe di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan. Tulis saja di kolom komentar di bawah ini, nanti pengen tema apa. Ya, jadi mungkin melihat sisi Bung Karno seperti apa. Kalau sekarang kita bicara kuliner, mungkin hobi-hobi Bung Karno yang lain. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam merdeka. Terima kasih Om Bill. مرحبا، أنا زينة عيسى دكتورة أسنان من سوريا. بمناسبة ذكرى الرئيس الراحل لدولة أندونيسيا أحمد سوكارنو، يتذكره الأجيال لإنجازاته كرئيس محرر لدولة أندونيسيا من هولندا واليابان، وله إنجازات كبيرة مثل شمل القبائل والأعراق الأندونيسية معروفة بكسرة الجزر، وله إنجازات أخرى وهي جمع القيادات الآسيوية والأفريقية، منها مؤتمر باندونج مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واهتم بالقضايا الإسلامية في أنحاء العالم. وأتمنى لإندونيسيا الأمن والأمان والازدهار والتقدم.